wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bu Vera akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Ahmad Kamalul Gozi, Hadir, Bu. Ainur Rafiq. Ainur Rafiq tidak masuk ya? Ada teman kalian yang hari ini izin dan sakit ya. Ya, anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, kelas 10-6 ini sudah punya jargon ya? Sudah. Masih ingat jargonnya? Masih. Kita coba terlebih dahulu ya. Masih ingat atau enggak ini kalian? Kelas 10-6, smart, cute, and happy. Oke. Ya, terima kasih. Kalian harus selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Hari ini nanti insya Allah pembelajarannya akan sangat menarik buat kalian. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memfokuskan diri kita terlebih dahulu supaya lebih rileks, lebih santai, lebih tenang seperti itu ya, sehingga siap mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anak, sekarang kalian bisa duduk dengan senyaman mungkin. Kalian bisa mengatur kursi kalian supaya lebih rileks ya. Silakan disandarkan bahunya di kursi. Kemudian tangan bisa diletakkan di atas pahanya masing-masing. Kaki bisa bertumpu pada tanah dengan senyaman mungkin. Oke. Selanjutnya, silakan pejamkan mata kalian. Atau cukup arahkan pandangan kalian ke bawah. Ya, seperti itu. Nikmati setiap hembusan nafas kalian. Rasakan setiap udara yang masuk melalui hidung kalian. Rasakan udara yang keluar. Tenang, rileks. Dengarkan suara yang ada di sekitar kalian. Rasakan kaki kalian yang bertumpu pada tanah, bahu kalian yang bersandar pada kursi. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, keluarkan 1, 2, 3, 4. Sekarang buka mata kalian perlahan-lahan. Amati sekeliling kalian. Ya, gimana sekarang lebih rileks ya, lebih tenang, santai ya. Sekalian bisa fokus mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak, di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah sempat menyinggung tentang keanekaragaman hayati ya. Masih ingat ya? Bahwa keanekaragaman hayati merupakan suatu keberagaman makhluk hidup yang bisa dilihat dari ciri-cirinya melalui observasi atau pengamatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe keanekaragaman hayati. Ada berapa tingkatan sih di dalam keanekaragaman hayati? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Coba kalian pernah nggak kalian berpikir, oh kok wajah saya dengan wajah teman saya, atau dengan adik saya, dengan kakak saya kok bisa berbeda ya? Kenapa nggak sama gitu? Atau mungkin yang kembar sekalipun, kalian punya teman kembar misalkan. Kenapa kok berbeda? Kok nggak sama persis gitu ya?
Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah. Nah, itu kira-kira kenapa? Ya, ada yang menjawab perbedaan gen. Ya, itulah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, anak-anak, jadi bagaimana sih tingkat keanekaragaman hayati, ada berapa saja itu. Nah, ini ya, manfaat mempelajari tipe keanekaragaman hayati. Yang pertama, mengetahui manfaat setiap jenis organisme. Kemudian mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu dengan lainnya. Kemudian memahami ciri-ciri dan sifat setiap organisme. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya, yang pertama, melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD, murid dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas bersama dengan kelompok kalian dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat mengelompokkan keanekaragaman hayati dalam bentuk media yang dipilih dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap kira-kira? Sudah ya. Oke, sekarang Bu Vera akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian amati. Si pendengar, tentang Bentar cek ya. rambut, wajah, tiap kali kita melihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Tentang cek rambut, wajah, bahkan pakaian kita pun juga ikut menjadi perhatian kita. Tapi pas lagi ngaca, pernah nggak sih kamu berpikir, kok bisa nggak? Nah, itu ya. Jadi itu adalah pemantik kenapa sih kok kita ini wajahnya berbeda-beda, kenapa rambutnya setiap orang itu aja berbeda-beda, bahkan dengan saudaranya sendiri kadang berbeda gitu ya. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar. Itu gambar apa? Mawar. Ada berapa mawar? Apa yang membedakan? Warnanya. Coba, sekarang pertanyaan pertama. Mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam? Ayo, coba kita pikirkan. Kenapa sih bunga mawar kok warnanya bisa bermacam-macam? Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan angkat tangan? Oke, Gauzi silakan. Karena mawar memiliki keanekaragaman tingkat. Karena mawar memiliki keanekaragaman yang berbeda, tingkat gen yang berbeda. Ada yang bisa menambahkan jawaban? Ya, silakan Dava. Karena pigmen pada bunga mawar itu berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda, Dava? Karena dipengaruhi oleh gen. Ya, jadi gennya bisa jadi berbeda gitu ya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan warna. Jadi dia kira-kira pertanyaan nomor 2, bunga mawar termasuk keanekaragaman tingkat gen, spesies atau ekosistem? Gen, yakin? Ya, gen ya. Jadi alasannya yang disebutkan oleh Dava tadi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya? Oke, berarti sekarang silakan moving untuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo, berdiri. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Silakan. Oke, sekarang Bu Vera akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Masing-masing kelompok ya. Ini juga Bu Vera berikan materi ajarnya. Nanti kalian bisa baca-baca di sini. Boleh juga mencari di buku paket kalian ya. Buku paketnya disiapkan di meja. Kemudian kalian kalau kurang informasinya boleh juga cari di internet. Gitu ya. Kelompok 1 mana? Ya. Oke, sudah dapat LKPD semua ya? Ya, sekarang kalian bisa buka itu petunjuk yang ada di atas LKPD kalian ya. Kalian boleh isi nama anggota kelompok, kelas kalian, kemudian dibaca petunjuk kerjanya, kemudian kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Bisa dipahami? Oke. Silakan ditunjuk siapa yang menjadi moderator dan menjadi notulen di kelompoknya masing-masing. Ya, karena kita akan melakukan diskusi di dalam kelompok, jadi harus ada moderator dan
notulennya. Silakan ditunjuk sendiri, kemudian yang lain menjadi peserta diskusi. Ya, oke. Kalau ada yang merasa kesulitan, bisa tanya pada Bu Vera ya. Yang bagian mencatat hasil diskusi ya, silakan. Saya beri waktu 20 menit ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, dilihat di LKPD itu, di bagian akhir, itu ada kalian disuruh menuangkan hasil pengelompokan keanekaragaman hayati dalam bentuk media yang kalian pilih. Jadi nanti untuk presentasi, kalian bisa menyiapkan pakai media apa. Misalkan kalian, oh saya itu suka bikin puisi Bu, boleh dibuat puisi. Oh saya sukanya buat PowerPoint Bu, boleh buat PowerPoint. Saya suka menempel-nempel Bu dalam bentuk poster, boleh. Atau dengan model yang lain, misalkan kalian suka bikin video, boleh. Ya, silakan bekerja bersama kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya, kemudian dilanjutkan dengan membuat hasil karya untuk dipresentasikan. Oke, silakan. Bisa mulai diskusinya. Ya. Biar diskusinya ya sesuai dengan LKPD-nya. Yang bagus saja yang dipakai. Berarti kalian mencari apa? Tadi kan teman kita apa sih? Biar beraneka warna. Boleh ya, bawa spidol atau pensil berwarna gitu malah lebih bagus sekali ya. Ya, dan tulisannya bagus, masih berat di ya, ada 3 pertanyaan. Ini sambil mengerjakan video warnanya. Kalau merah warnanya gimana? Jadi kita lihat cari perbedaannya apa, dan juga persamaannya apa. Ya, boleh baca literasinya di sini atau kalau kalian mau masih aman ya. Oke, ayo itu diskusi yang laki-laki ini. Baca dulu, oke. Ya, waktunya sudah mau habis ya. Sudah siap presentasi? Ya. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 siap ya? Oke. Silakan bersiap-siap. Ini Bu Vera sudah ambil hasil karya kalian untuk dipresentasikan. Ya, silakan bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Alfia dari teman-teman saya yang bernama Sofia Kostila dan Bayi. Dan Kak-Fatia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh Oke, hari ini kita akan mempresentasikan tentang tipe keanekaragaman hayati. Dari gambar berikut ini terdapat buah melon, timun, dan semangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pertanyaan. Jadi setelah kita melihat PPT tentang tingkat keanekaragaman hayati, bisa disimpulkan bahwa tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Baik, untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan tentang PPT kita hari ini.
Kenapa Gozi dan teman-teman menyebutkan bahwa harimau, singa, kucing ini termasuk keanekaragaman tingkat spesies, kemudian yang dicontohkan oleh Gozi tadi juga? Ayo, mungkin bisa dijelaskan. Karena dari pertanyaan juga dari PPT kami sudah jelas pada teman tersebut dan pertanyaan juga memiliki tingkat keanekaragaman yang sama, yaitu tingkat keanekaragaman tingkat spesies. Oke, kira-kira tanaman tersebut termasuk dalam satu apa? Kalau dalam tingkatan taksonomi itu, ayo, dalam satu apa? Dalam satu famili ya, menurut Zidan ya. Oke, sehingga dia termasuk memiliki keanekaragaman tingkat spesies. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan ditutup kalau nggak ada. Saya ikut Siap. klasifikasi dari kelompok kami bila ada perkataan atau yang pertanyaan atau PPT yang kurang memuaskan, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 tadi ya. Saya melihat PowerPoint yang ditampilkan juga sudah cukup jelas, sudah cukup bagus, gambarnya kelihatan, tulisannya juga besar-besar sehingga teman-teman mungkin bisa memahami. Atau mungkin ada jawaban kalian yang berbeda dari jawaban kelompok 1, nggak apa-apa, ditanyakan aja, loh kok berbeda ya dengan jawaban saya gitu. Ya, bagus sekali ya presentasi dari dua kelompok yang maju hari ini. Tadi kelompok 1 menayangkan PowerPoint ya, kemudian kelompok 4 tadi kerja di belakang, sibuk ya. Satu kelompok aktif semua, menempel, menulis ya. Sampai nggak muat itu tadi dalam satu lembar ya, makanya ditaruh belakangnya. Ya, tadi sudah menampilkan dengan bagus, kalian juga sudah bisa menanggapi, mengkritisi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Atau sekarang mungkin ada yang perlu ditanggapi lagi mungkin, kok berbeda Bu jawaban saya, mungkin gitu. Sama yang lain? Sama, oke. Alang-alang itu pertanyaan nomor berapa? Nomor 3? Nomor 3 yang des. Itu tadi kan keanekaragaman tingkat spesies ya. Kalian diminta untuk mencari keanekaragaman yang serupa dengan contoh yang tadi di gambar itu ya, gitu ya. Kemudian dapat menyebutkan ada jahe, kunyit, dan ya, itu masih dalam satu rumpun ya, dalam satu famili ya, hampir sama kan tanamannya, sehingga dia juga termasuk keanekaragaman tingkat spesies. Betul. Kalau kelompok 1 tadi mencontohkannya hewan ya. Ada hewan apa tadi? Selain itu tadi ada harimau, singa, dan kucing. Ya, itu juga termasuk keanekaragaman tingkat spesies. Bagus sekali kalian hari ini bisa mengkelompokkan ya berbagai macam, berbagai jenis tipe keanekaragaman hayati. Dari pertanyaan nomor 1 tadi kalian bisa menyebutkan perbedaan dari buah melon, buah mentimun, dan semangka, kemudian persamaannya ya, sehingga kalian menyimpulkan bahwa nomor 1 itu termasuk keanekaragaman tingkat apa tadi? Spesies. Betul, jawabannya betul. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa keanekaragaman hayati tipenya itu dibagi menjadi 3, ada tingkat gen, ada tingkat spesies, dan ada tingkat ekosistem. Diingat-ingat ya, anak-anak ya. Kita perlu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa ya, menciptakan berbagai macam jenis keanekaragaman hayati yang tentunya itu bisa memberi manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, bisa kalian membuat resume ya di buku tulis masing-masing. Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, catatan kecil aja, silakan dibuat di buku tulisnya. Ya, kalau sudah selesai bisa diakhiri.
Sekarang Bu Vera ingin tahu nih refleksi dari kalian. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkankah atau membosankankah atau menarik atau gimana? Coba saya ingin pendapat dari kalian supaya bisa sebagai perbaikan kita untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Silakan yang mau memberikan refleksinya angkat tangan. Ya, Safina tuh, silakan. Menyenangkan. Menurut Safina menyenangkan ya. Tadi Safina melakukan apa aja? Menempel, memotong, menggambar, ya, menulis dan mempresentasikan hasil karya. Puas ya tadi ya? Iya, puas sekali sepertinya Safinatus. Ada yang bisa memberikan refleksi yang lain? Silakan angkat tangan. Menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Ya, silakan Rafa. Oke, pembelajaran kali ini terkesan menarik karena dalam pembelajaran kali ini kita juga mengamalkan nilai sila keempat, yaitu senang diskusi bersama. Kita mempresentasikan, ada sesi tanya jawab juga, dan ada sesi kita di mana saling berbeda pendapat dan saling berbagi pendapatnya masing-masing. Itu yang saya tangkap hari ini. Pembelajarannya sangat menarik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi sempat ada perbedaan pendapat mungkin Rafa? Ya, ada perbedaan pendapat kemudian diselesaikan bersama-sama seperti itu ya. Oke, sehingga sudah mengamalkan sila keempat kata Rafa. Jadi menarik sekali diskusinya hari ini seperti itu. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran hari ini Bu Vera memberikan tes tertulis. Ini hanya ada 3 soal, nanti bisa kalian kerjakan ya dalam waktu 5 menit insya Allah selesai. Ya, dikerjakan secara individu. Silakan. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, per kelompok tolong dikumpulkan jadi satu, kemudian dikembalikan ke Bu Vera. Ayo. Lembar tes tulisnya aja. Silakan disatukan jadi satu, kemudian dibawa ke depan. Ayo kelompok belakang. Belum selesai kelompok belakang. Ayo, nah segera diselesaikan. Ini sudah selesai? Sudah, sini. Yang sudah selesai langsung dibawa ke depan ya. Dibantu kelompoknya biar cepat. Oke. Ya. Yuk, kelompok ini. Ayo, nggak selesai, nggak apa-apa. Ayo, ada yang belum? Bawa sini, Mas. Oke. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Bisa mengerjakan ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, bagus sekali anak-anak. Sekarang silakan dirapikan yang ada di meja kalian. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan sangat menarik dan sukses ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari ya. Dari Bu Vera cukup sekian. Semangat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.